Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dulu sebelum kebaktian ini dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi suatu anugerah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu keberadaan kami Tuhan, Kau tahu ketidaksempurnaan kami Tuhan. Ku percaya Tuhan, Kau pimpin kami ya Tuhan. Berkati kebaktian ini ya Tuhan, sucikan kebaktian ruangan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyi Bapa Kau sungguh baik.
jiwaku yang hadir di sini Tuhan. Engkau keberadaannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita sambung lagi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Selalu mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Kita sambung dengan lagu Yesus Kekasih Jiwa. Setelah ini saya kasih waktu untuk kesaksian. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku telah menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu Dia, tinggikan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku telah menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Nya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalom, Bapak. Hari ini kami sangat bersyukur dan karena anugerah Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Nya untuk menyembah serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya itu pulang dari kantor akan naik beca. Kemudian di tengah jalan itu saya dicolek sama orang.
Kemudian orang itu mengatakan, "Mah, orang itu anaknya penjaga Gunung Kawi. Kalau memberi nomor pasti dapat." Nah, saat saya dicolek itu, orang itu menyapa saya dengan kata, "Mah, Mama sekarang keadaannya bagaimana?" Terus saya menceritakan kalau ibu saya sehat. Nah, setelah itu orang yang di belakang saya itu mengatakan ini, orang yang duduk di bawah itu anaknya juru kunci Gunung Kawi. Nah, terus saya dijak omong-omong, kalau berkenalan itu seolah-olah seperti orang yang kenal sudah lama. Kemudian orang yang di belakang saya mengatakan, "Mah, kalau tidak percaya, coba Mama tulis umur Mama berapa." Terus saya ngambil ballpoint dengan menulis saya. Terus umur saya itu waktu itu 49. Terus orang yang di belakang saya, "Mah, umur sampai itu kan 49. Tak pikir loh, kok cocok ya." Terus dia juga mengatakan, "Mama ini hatinya susah ya karena habis kecelakaan." Loh, orang ini kok tahu keadaan saya saat itu, soalnya memang 2 minggu yang lalu itu saya kecelakaan sepeda motor. Terus orang itu mengajak, "Mah, kalau mau dapat uang cepat, ayo Mama saya ajak ke hotel Magosuko ya." Terus saya jalan ikut dengan harapan nanti kalau diberi nomor, saya beli togel, saya pasti dapat uang untuk bayar rumah sakit itu tertutup. Terus sampai di tengah jalan itu Tuhan itu baik ya. Tuhan itu memberi pertolongan tepat waktu. Kemudian saya ketemu dengan langganan tukang beca. Langganan tukang beca saya itu mengatakan, "Mah, ada apa Mama kok jalan? Ayo pulang saya antar." Terus, "Sudah Pak, nanti saya masih ada urusan." Terus tak pikir, loh, orang ini kok minta saya ya. "Sudah Pak, saya ada urusan." Terus saya jalan. Pak beca itu ngikuti terus lama-lama itu saya belum. Saya ini untuk apa saya mengikuti orang itu? Jadi di depan 2, terus orang lagi yang 1 itu, terus di belakang 2. Terus saya langsung lompat naik beca itu. Terus, "Pak, sudah gak luntung-luntungan, gak buntut-buntutan." Terus saya pulang. Terus saya itu dalam beca, terima kasih Tuhan telah menolong saya, melepaskan saya dari cengkeraman penjahat. Terus saya tanya sama tukang beca, "Pak, nanti Bapak gak dikeroyok sama orang-orang itu?" "Oh, jangan takut Tante, soalnya orang itu suka dendam." Tahu ya, dendam ya. Nah terus, "Oh, nanti kalau ngeroyok tukang beca ini saya kumpulkan, saya ajak ngeroyok dia karena dia itu sudah ketahuan 4 komplotan itu memang suka dendam orang, suka itu." Terus saya terus terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus saya sampai di rumah, saya mengucapkan terima kasih. Itu kesaksian saya. Puji Tuhan, memang kita tidak langsung berhadapan sama Tuhan, tapi Tuhan itu setia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, walaupun itu orang baik, orang jahat, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Siapa lagi yang mau saksikan cintanya Tuhan? Kalau ada, saya sendiri. Terima kasih, saya diberi kesempatan bisa baktian di sini. Saya ucap syukur dan terima kasih sama Tuhan. Tuhan itu memang ada, Tuhan itu memang dahsyat dalam kehidupan saya. Walaupun saya hidup sendiri, anak saya sudah jauh, tapi Tuhan selalu melindungi saya. Waktu itu saya itu beruja, di tempat saya itu kan ada lubang besar. Orang ini saya klakson kok tidak bisa gitu loh, kok diam aja. Saya gini, aduh kalau orang ini saya tabrak saya pasti bayar. Tapi saya, Tuhan tolong
biar saya yang jatuh, ternyata saya sendiri yang jatuh sampai ini dengkul saya ini sampai bengkak gitu. Tapi saya percaya Tuhan Engkau baik, walaupun saya sakit tapi Tuhan selalu menyelamatkan saya. Terima kasih. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku
Shalom. Ya, pertama mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala tempat ini telah memberikan satu kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman pada sore hari ini. Dan juga hari ini saya juga mengucapkan maaf, tempo hari saya tidak bisa mengikuti ibadah di sini, terutama retreat ya, di mana di Posaran, yaitu dari pribadi kami memang sangat menyesal. Sudah dipersiapkan sebenarnya kita mau pelayanan di Posaran ya sama gereja di sini atau PD di sini, tapi karena saya harus ada undangan pentabisan, otomatis saya harus tunggukan. Jadi saya mohon maaf. Tentang bentuk pelayanan hari ini mungkin dilihat sebelah mata mungkin waduh kok seakan-akan kurang sempurna atau apapun ya. Tapi satu kegiatan kami terutama para lansia ini berangkat dari Malang ini cukup persiapannya cukup lumayan ya. Bangun pagi, mereka harus bangun pagi persiapan karena kita ada 2 pelayanan tadi di daerah Tembaleng ya, betul ya, Tembaleng ya, betul ya, nggak salah ya, Tembaleng. Oh, Tembaleng. Elemen dia mau Tembaleng, Tembelang ya, di Tembelang sana itu puji Tuhan jam 10. Nah selesai terus kita ya seperti biasa kita nyantai jalan-jalan dulu, buang waktu sama persiapan, dan di sini kita sudah persiapkan matang. Moga-moga ini benar-benar menjadikan satu bentuk teladan bahwa lansia pun bisa melayani, walaupun kembali lagi dilihat sebelah mata mungkin tidak sesempurna mereka, tapi ini membawa satu ketulusan untuk benar-benar melayani, untuk memberikan satu kesaksian yang benar-benar nyata tanpa ada ditambahi, dikurangi, itu enggak. Jadi saya selalu menekankan bahwa kesaksian karena kebaikan Tuhan Yesus itu tidak boleh di plus, tidak boleh di min. Apa yang kita rasakan ya seperti itu tadi, Ibu Kosasi ini umurnya bukan sembarangan ini. Umur 84 berarti harus menerima rasa syukur, betul enggak? 84 pelayanan dari Malang ke Jombang loh ini ya. Tapi ini bukan hal super atau luar biasa atau seakan-akan wah hebat, ini enggak. Kita pernah pelayan itu pernah saya ceritakan di sini, kita sampai Malang Selatan. Malang Selatan tuh tepi pantai sudah namanya Pujiharjo, itu kayaknya jauh ya. Kita lebih masuk lagi 30 menit. Nah, sudah bisa bayangkan ya. Masuk lagi 30 menit. Bahkan mobil ini satu mobil aja dan waktu itu kebetulan wah pas hari Natal itu jembatannya ambrol. Nah, bisa bayangkan ya, 3 mobil isinya bukan pemuda-pemuda gagah ya. Wanita-wanita super ya, mungkin bisa bergerak cepat dan lain-lain, lansia ini ya. Jembatan ambrol, otomatis di sana pelayanannya juga baik, akhirnya di PP pakai sepeda, sudah bisa bayangkan ya, 3 mobil di PP. Nah ini bentuk ketulusan, dan sampai detik ini ya puji Tuhan tidak ada sesuatu hal yang membuat kita ini patah semangat atau sesuatu hal yang membuat pelayanan kita terus mundur atau kapok ya. Terutama ya pribadi saya sendiri, mungkin orang ngomong waduh kengangguran. Usia saya ini makin lama, ini sudah 50, betul enggak? 5 tahun lagi aku sudah pralansia. Ya, 5 tahun lagi 60 sudah masuk lansia, 65 sudah lansia, 65 lebih tua nemen wis. Wis tua nemen wis. Kita akan mengalami masa itu, betul enggak? Jadi jangan sok sekarang ini waduh gagah pemuda, pasti mengalami masa seperti itu. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, sudah kamu siapkan apa untuk melayani Tuhan? Apa yang sudah kamu berikan untuk Tuhan? Ya kan? Saya makanya bangga tempat ini, saya selalu ngomong Om ini kalau bisa di Malang jedek itu tak ajak join terus sudah. Om setiap Rabu jam 5 Om tempat saya, wis. Pasti wis. Bukti connect itu pasti, Roh Kudus itu ikut serta. Kita tadi melihat tidak cukup waktu lama kok. Iya kan? Biar orang mungkin ngomong waduh memang lagu kayak gitu-gitu aja. Tapi mereka tidak bisa menilai tentang ketulusan. Ketulusan hati menyanyi itu terlihat. Ya. Suaramu enak-enak apa-apa, hatimu nggak tulus ya percuma, betul enggak? Pemain musik pun sama. Dengan kesabaran, teladan kurang tinggi ya. Kurang tinggi tak tinggi no. Kurang tinggi lagi tak pendek no. Udah.
kurang tinggi lagi main dewe. Nah, ini bentuk satu ketulusan dengan hati gitu. Dan saat ini kita saksikan, waduh, saya kalau ya jujur saya bukan iri, saya bukan merasa pelayananku ini kok biasa-biasa, ya boleh dipandang mereka. Saya pun kemarin mendapatkan satu honoris causa. Saya sudah ngomong aku nggak sekolah teologi. Sekolah teologi cap opo, STT opo enggak. Dan yang mentabiskan saya STT dari luar negeri. Dia saya tanyai, kenapa kamu memberikan satu gelar doktor honoris causa ke saya. Setelah saya pelajari, honoris causa memang bukan satu gelar yang diberikan orang yang pandai di teologi, enggak. Dia mengutamakan apa kamu sudah menjadi pelaku firman. Dan memang bukti nyata saya bukan menyombongkan diri, saya sudah 14 tahun ngumpul lansia. Ya tapi modelnya harus pancet kayak gini nih aku. Bukan tentang sabar dituntun orang tua, macem-macem. Modelnya lansia tuh macem-macem sudah. Kalau kepingin cerita tak cerita nih, sudah 2-3 hari udah habis-habis. Bukan karena lansia kayak gini-gini tau, bukan tentang percintaan, perselingkuhan, kepingin kawin di usia tua, ada semua. Iya kan? Tentang pelayanan, iri-irian hati sudah, tumplek blek sudah. Maka 2-3 hari nggak akan habis untuk tak ceritakan. Nah itu saya sudah lakukan 14 tahun yang lalu. Sampai pastor ini ngomong mentalmu sudah kena. Dalam arti mental ini benar-benar harus dibilang mental baja ya, kurang atau siapa yang menghadapi mereka. Tapi dengan satu ketulusan misi pribadi yang saya pegang, wis nggak apa-apa, saya akan mengalami masa ini kok, betul nggak? Yang saya harapkan misi saya pribadi cuma agar apa sih, Tuhan Yesus mengenal mereka, dan nanti di hari baiknya Tuhan Yesus langsung ngangkul, oh anakku, aku kenal kamu. Daripada wis sampai tuwek lansia gak tobat-tobat, kelakuannya tidak sesuai dengan orang Kristen, ketemu be Tuhan, menghadap Tuhan, siapa kamu? Amsyong enggak? Modal, iya kan? Makanya saya sendiri kenapa kok di lansia? Saya sudah ngomong, kita pasti ngalami masa itu, betul enggak? Pasti ngalami. Kamu mau bendung dengan cara apa? Ya kan? Dengan cara waduh kosmetik paling bagus, wis operasi kuaret plastik sembarang kali tuwek-tuwek wajah, sudah waktunya tua ya tua. Rambut disemir waktunya putih ya putih, ada masanya gitu. Nggak bisa ditutup-tutupi gitu. Jadi ini jadi satu teladan, terutama saya selalu di-share di YouTube, Instagram, bukan masalah gagah-gagahan, bukan. Ini bentuk satu teladan untuk mengingatkan kita pasti ngalami masa itu. Dan kalau kita benar-benar orang Kristen, ayo. Yang kemarin saya saksikan atau saya beritakan firman di Caruban, firman dalam kekristenan itu harus mendarah daging di dalam diri kita. Jangan ngomong kamu orang Kristen tapi nggak mendarah daging. Paling simpel, seorang pastor juga ngomong yang saya layani, daging ditaruh di rumah 1 minggu nggak diapa-apakan, busuk, mambune sak rumah, betul nggak? Ya betul ya. Tapi kalau dibumbui, dibakar panas, ya sudah dibumbui, harum sak ruangan ya. Nah ini yang namanya kekristenan mendarah daging. Jadi bukan sosok hamba Tuhan sudah kayak kenal firman, teologi sudah luar biasa, mungkin baca kitab katam sampai 100.000 kali, tapi tidak mendarah daging, ya habis percuma. Gitu. Ya kiranya pelayanan lansia hari ini bisa membawa satu teladan, terutama membawa kita ini lebih semangat lagi, tidak usah melihat tentang jumlah yang kita layani. Ini pun saya sering ngomong, tidak perlu. Tidak harus orang ini melayani 1.000 orang, ya kan? Gedung bertingkat baru mau datang, ya kan? Nanti ngundangi kayak pesawat, turunnya di hotel berbintang, ya makanya jauh sih mewah-mewah, enggak. Jujur saya kemarin dengan seorang hamba Tuhan dari Australia, kita tidak bandani opo-opo, makanya ya tetap kayak gitu-gitu, sampai jadi guyonan malah senengnya pecel nih. Katanya dia Java salad. Ya. Terus sampai saya kenal kasava loh, apa kasava itu pohon gitu. Cek seneng orang barat itu pohon. Saya hampir seminggu lebih sama. Saya ajak ke air terjun seneng orang itu. Jadi benar-benar saya mikir tidak harus sebuah kemewahan untuk orang menjalankan kerohanian.
baik uang itu disimpan. Saat-saat ini kabeh podo butuh ya. Sampai saya selalu ngomong tuh kalau beras lontet mampir nol rumah Ibu Agustin ini saya. Logurno sak truk. Nah, turunkan sak truk wis gak usah golek pulih, pasti jemaat gotong royong. Ya, betul enggak? Enak gitu enggak? Lebih berkenan enggak? Daripada tak bandani, wow orangnya ganteng, selalu membuat buatan, sudah terkenal sejagat raya diundang. Terus undangnya gimana caranya? Naik pesawat, ya kan? Dijemputnya pakai apa? Panther, mobil biasa enggak boleh, apa? Ya, tidurnya di mana? Oh di rumah Pak paroki ya, di rumah gereja, istilahnya seperti jangan hotel bintang 5, 7 sampai puyeng. Ngapain duit dincek-incek kayak gitu ya? Betul enggak? Ya kembali lagi beli beras minyak 2 truk mudun sini pasti penuh sudah wis cukup dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Agustin juga senang, jemaat juga senang dan saya yakin berbagi itu indah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya ini tema firman hari ini respon firman menentukan kualitas imanmu. Nah, kalau kita meresponi iman itu menentukan kualitas imanmu. Kadang banyak orang itu cuma jadi Kristen itu firman itu hanya seakan sudah tak baca, sudah tak renungkan, Tuhan suruh melakukan, tapi respon itu tidak ada. Kadang nggak dibaca dok, kadang direnungkan dok, tapi dari kamu tidak meresponi, kita bisa tahu kualitas imanmu. Paling gampang kita meresponi tentang jangan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya. Pikiran orang mungkin kaplok-kaplokan. Ya padahal di sini jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu saja. Responnya sudah benar, ngelakuno ini sing angel. Nah itu sudah dilihat nanti, wah ini kualitas imannya wis bukan. Ya betul enggak? Kejadian kemarin pun sampai viral tentang anak muda bikin KKR dirusak dengan sesama dari agama Sebang dengan bentuk seperti itu dan mereka memberikan respon. Ya ini yang dinamakan iman, sampai-sampai diganti akel ganti 1 juta. Ya kok gak eling aku ya 1 juta. Ganti 1 juta jawabannya ya apa? Nggak usah, dibuat memperbaiki atau renovasi tempat ibadahnya situ aja. Ini respon iman, respon firman yang menentukan imannya gitu. Nah kalau sekarang respon tapi tidak ada kelakuan ya wis kita bisa ngomong percuma sudah. Ibrani 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sudah tidak akan bertumbuh kalau kita nggak ngeresponi. Ya, jago-jago firman tapi tanpa satu tindakan ya sudah percuma. Itu bentuk kita tidak meresponi yang akhirnya menentukan kualitas imanmu itu seperti apa. Ya puji Tuhan saya bukan membanggakan diri. Setelah saya mendalami tentang pelayanan lansia, saya digoyang bentuk apapun tidak bisa. Saya dibawa ke arah melayani youth, ya wis melok tok KKR. Untuk dalam lagi tidak bisa. Saya dibawa ke sekolah minggu KKR, ya pernah bikin KKR sekolah minggu. Tapi ujung-ujungnya nanti akhirnya Tuhan berkehendak kamu melayani lansia, ya sudah di sini tempatmu. Dan saya yakin tempat ini pun bukan suatu tempat yang waduh pokoknya dikumpul sama Ibu Agustin, ngumpul sudah persekutuan dilakukan rutinitas sudah selesai. Bukan. Tapi bentuknya ini pasti untuk tujuan mulia Tuhan dari Tuhan, yaitu apa? Menumbuhkan jemaat-jemaat di tempat ini. Pembentukan jemaat-jemaat di tempat ini tergantung dari kualitas iman masing-masing. Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi masih banyak orang Kristen yang kurang memperhatikan kualitas imannya. Sepertinya kualitas iman itu ditentukan dengan cara dirinya mendengar firman aja. Nah itu loh kekeliruannya. Jadi cuma mendengar seakan-akan wis ini iman sudah. Seakan-akan sudah pandai. Bahkan saat-saat ini saya bisa ngomong melebihi kepandaian Tuhan Yesus. Betul kan? Saat ini banyak seakan-akan waduh jago. Doktrin-doktrin banyak sekali. Tapi ujung-ujungnya malah melebihi kehebatan Tuhan Yesus.
Dan yang saya bisa menyesali, mereka sangat-sangat percaya dan mengagung-agungkan seakan-akan orang ini paling hebat, paling luar biasa, paling pintar. Saya melihat suatu KKR di anak-anak sekolah minggu atau pemuda-pemudi, dia hanya waktu itu alkohol, dia bisa menumbangkan sebagian dari mereka, sudah seakan-akan hebat, seakan-akan sudah mengalahi Tuhan. Nah, ini bukan menyalahkan doktrin, tapi apa? Yaitu tadi, respon firman menentukan kualitas imanmu. Nah, kalau kamu percaya hanya hal-hal seperti itu, sangat keliru. Sampai ada seorang hamba Tuhan, dia sempat menangis, saya melihat di YouTube, sangat menangis, saya menyesal, saya bertobat. Jemaat saya hanya mengandalkan jubah saya. Itu jubah dikibaskan, setengah Senayan itu roboh semua. Itu seorang hamba Tuhan yang besar, dan endingnya dia menangis meminta maaf dengan ngomong gimana, jemaatku mengkultuskan jubahku, bukan mengkultuskan Tuhan. Nanti perlahan-lahan akan sama, orang-orang akan meniru seperti itu, pertobatan akan terjadi. Nabi-nabi palsu di akhir zaman ini akan keluar dengan karakter dan cara-cara yang waduh, aneh-aneh sudah. Yang paling baru sekali kemarin tentang masalah hutang, dibayar dengan keakan-akan dibayar hutang, divideokan sebuah uang yang sangat banyak, dia pasang WA untuk bayar hutang. Enak, hutang sing akeh mau telepon wonge lunas kabeh. Enak ndak? Ini loh, kadang orang nggak ngerti. Kadang orang merasa waduh, wis orang hebat ini deh. Padahal itu penyesatan. Ya, kita kembali untuk meresponi firman yang menjadikan kualitas iman kita harus dihasilkan dari orang yang kesukaannya merenungkan dan melakukan firman. Itu akan ada hasilnya. Itu pasti akan ada hasilnya. Saya sendiri banyak merasakan hasil-hasil setelah kita merenungkan firman, setelah kita melakukan, bukan untuk menguji wah ini kualitas imanku, bukan. Tapi benar-benar nyata saya terima. Saya merasa bukan membanggakan diri, bukan merasa, saya orang harus pasti dicukupkan Tuhan, moro kita nggak kerja, enak, ya betul nggak? Hamba Tuhan pendeta gak kerja, pret, enak aku, kupung nom gini tak jadi pendeta aja, wis, boleh titel gampang kok, ya kan? Cedek, ya orang yang luar biasa, mau minta apa, ya kan? Mau jadi prof bisa. Mau jadi apa, sekarang apalagi online juga bisa kok mau jadi pendeta. Ya betul kan? Saya selalu berpedoman kalau PS saya lain dari yang lain. Biar orang ngomong pastun dan lain-lain, PS saya pelayan sejati. PS. Ya, PDT-nya saya pelaku dalam Tuhan. Sudah, bukan PDT gede-gede, no. Akhirnya kasus seksual. Akhirnya buka perusahaan ditutup, penipuan dengan banyak jadi perusahaan. Viral sudah. Lebih baik kan enak PS, betul enggak? Bukan pastor, tapi pelayan yang setia. Enggak perlu wis gede-gedean. Pendeta, dia pelaku dalam Tuhan. Kita disuruh pelaku di dalam Tuhan Yesus. Bukan jadi pendeta yang sok-sokan, itu bukan. Tapi sekali lagi, ini bukan menghakimi atau menjelekkan seorang hamba Tuhan, bukan. Tapi kita semua diingatkan, kita harus meresponi firman agar kita bisa tahu kualitas iman kita. Ya, kalau kita sudah mengerti tentang kualitas iman kita karena meresponi firman, ini yang nomor satu, itu hidupnya pasti bahagia. Lihat hari ini, saya pun bahagia ini tadi. Di mall kalau Jombang, bisa balik kabeh wis niku. Di mall kalau Jombang. Di Jombang kalau mall muter-muter memang nggak ono. Ya, ketemu apa itu Plaza Jati apa wis masuk aja, penting kan adem. Begitu masuk, lu lah kok gak adem di sini. Cara yang paling lucu saya terbawa untuk kue es krim KFC aja wis. Itu 1, 2, 3 Pak. Ternyata ada 2 yang nggak boleh makan es krim ya. Akhirnya saya bagi ke konternya teh apa tadi sama jual daster ya. Tapi puji Tuhannya apa? Ada kedinginan di situ. Masuk di dalam kayak ada kedinginan bahasa apa ya? Jadi masuk di KFC itu, aduh dingin sudah, kita tenang sudah, ambil nunggu waktu. Nah ini loh sukacita. Kita pasti hidup bahagia karena
kita sudah meresponi firman. Dan kita nggak usah tentang kualitas iman kita. Nomor satu ini tadi ciri-cirinya pasti bahagia. Saya senang sama pelayanan saya di lansia. Ya pasti ada suka dukanya, itu pasti ya. Ya, yo agak dukai. Tapi ya tetap di sini harus tetap bahagia. Ya dulu bersusah payah bawa 3 mobil sampai pelayanan. Setelah pelayanan mulai kita jadi wisata. Apalagi lah kalau saya culno kayak bebek diculno di pantai gitu. Waduh seneng. Lihat itu mereka suka cita sekali. Tapi perlahan-lahan dengan hikmat Tuhan, terlebih lagi sekarang banyak sekali PD dan gereja yang berlomba-lomba untuk berdiri, ya betul ya. Di mall sudah kayak rebutan. Ada satu kota yang merasa ada prospek buka, ya sinode dari mana ini berlomba. Dan saya berani ngomong, jemaat yang paling gampang diundang adalah jemaat lansia. Jari ini pokok cocok sesajene. Sesajene apa? Ya minimal nasi kotak iwake pete. Ya, cocok maneh sahulan ono sembakone. Cocok maneh ono dorprese ono amplope. Ini gampang. Paling gampang sudah. Ya mau berapa ratus jemaat lansia. Ayo yang mau coba saya kasih cara jalannya di Malang. Mulai dari gedung, pelayanan, pokoknya sesajennya itu siap loh ya Rusan. Saya yakin minimal 100 jemaat. Nah ini karena dalamnya pelayanan gitu. Tapi kita nggak akan patah semangat walaupun akhirnya nanti kita dipertemukan hari ini cuma hanya dengan 11 orang. Saya tapi yakin ini pilihan Tuhan. Yang saya lebih kekehkan, kamu harus memiliki gereja mula-mula. Harus pakem kamu di gereja mana. Yang saya sampai memberikan istilah jangan jadi jemaat yang maha hadir. Di sana hadir, sini hadir. Dulu kalau tidak percaya datang ke Malang. Mulai Senin sampai pendak Senin mana ono lah ibadah lansia. Tak kayak bocoran. Enak minimal pawon nggak usah ngebul. Ya. Ono kotaan soalnya. Saya sebagai hamba Tuhan ini pelayanan 2 kali aja berdiri gini kesel misalnya. Itu Senin pendak Senin. Kalau di hari Minggu ada 4 kebaktian datang mereka. Loh ini real cerita yang enggak saya bikin-bikin. Dengan cara apa? Melok tunutan 1 mikrolet tambah 3.000 pindahan ngono. Tambah 3.000 meneh pindahan. Ana sing itu beras telung berapa kilo, ana sing dapat nasi dan lain-lain. Enak kan? Mulai kantongan kresek abang minimal. Kebek. Nah ini sebenarnya jadi pergumulan kita nggak menyalahkan jemaat, kita tidak menyalahkan suatu ibadah dari PD dan gereja, tapi kita benar-benar harus merubah motivasi itu. Yaitu tadi jangan api-apian sesajen. Oh kono piro 7 rupa, oh ini 11 rupa sudah. Nah ini yang bikin kacau. Jadi kalau kita meresponi firman, terus kita bisa iman kita bisa bertumbuh. Yang nomor 1 cirinya ini 1, kita pasti bahagia. Nanti ada pertanyaan, kalau duit kok bahagia ya apa lo bisa. Saya sampai pernah ngomong seorang suami saat ini memberikan uang belanja ke istri. Ya dulunya mungkin 1 minggu dikasih 500.000, nah seumpamanya. Saat ini 500.000 kangkung piro, lombok piro, tempe piro, wis regane pasar dikuano kabeh sama istri, betul ndak? Ya, seakan-akan protes ringan, lengo saiki piro, gak cukup, ya seperti itu ya. Apalagi keadaan ekonomi saat ini bisa terjadi juga 1 minggu kasih 100.000, 3 minggu dibagi 7, harus ada makan pagi, siang, malam. Mumet enggak sih? Ya betul enggak? Nah, tapi keadaan suami memang keadaan seperti itu. Tak kasih bocoran biar enggak terjadi, tapi pasti bahagia. Pokoknya ngeno ya, apa gak apa-apa 100.000. Tapi harus dipanggil, sayang, aku bisa ngasih 100.000. Sampai dipeluk, sampai dicium, beres. Nah, tapi kalau ngeni 100.000
keadaan ekonomi gini, wah golek duit, wis mumet udah sampean. Nah, kira-kira ya sudah banyak terjadi itu tadi, perceraian, tukaran, bisa ranjang dan macam-macam, betul enggak? Nah ini yang kita tidak meresponi firman Tuhan. Padahal gampang kayak cepecing, peluk cium, selesai. Aku mampu ngasih ke sini segini aja. Udah lain ceritanya. Ya itu tadi kembali pasti akan bahagia. Kalau tidak percaya cobaan. Lek sing ngamuk ya berarti bener. Jadi sembarangnya harus muda. Sembarang kali harus munda memang lesik bener aja pancet ae ya tetep ae isine ya gak cukup Pak. Sak minggu kayak cepet jin 100.000 ya gak cukup Pak gitu yang akhirnya ya tetep ya, tapi tetap kita harus berhikmat ya kan, betul enggak? Ya kita harus irit yang dimana bisa diirit ya diirit karena semua ngalami kok, saat ini semua ngalami. Enggak akan orang ini saya bisa ngomong waduh perusahaan kain terbesar sudah tutup ya. Dengar-dengar rokok yang gede ya juga mau tutup. Saat ini pabrik kertas tutup KB. Terus kita bayang kalau tutup KB terus ya apa gitu loh ya kan. Pasti akan mengalami seperti ini. Nah ini namanya proses. Nah kita harus berhikmat yang tadi ngomong. Ya kita kalau sudah meresponi, kita nomor satu pasti bahagia. Cari kebahagiaan itu sudah. Kebahagiaan harus uang. Ya betul enggak? Sukacita itu pasti ada kalau kita benar-benar intim sama Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua berhasil dan beruntung. Nah ini pasti KB kepinginnya berhasil dan beruntung. Betul enggak? Saya pun kadang yang terkesima melihat keadaan saya. Loh dulu lilin sampai 1 bulan 7 ton. Ya terus pandemi ngalami seperti ini. Sampai proses yang paling mengerikan ngedep mesinnya akeh mek tuku bahannya mek 50 kilo. Padahal kapasitas mesinnya 400 kilo per hari. Itu bisa nangis sudah lihat mesin. Soalnya sales mau minta ukuran apa tak bikin. Ayah kayak mesinnya kalau bahannya nangis enggak? Nah tapi semua proses asal kita percaya ya tadi meresponi firman kita pasti berhasil dan beruntung. Nah ketemu lele, akhirnya ketemu karbol. Nah ketemu karbol, ketemu tahu. Gak ketemu tahu, ketemu babi. Gak ketemu babi, sekarang ketemu anjing. Anjing hias. Mumet lek ngerasa, betul enggak? Oh saya ini orang biologi, masuk SMA kan saya ini ya juga punya jalur. SMA tok tuh, jalurnya apa? Biologi A2, ya kan? Harusnya A2 kan biologi itu ya wis tentang mungkin pertanian, peternakan, ya seperti itu ya, kedokteran, ya saya juga pernah dilamar, kamu besok jadi dokter, wah tes psikolog, ya sudah ada di atas rata-rata, nah nanti besoknya bisa jadi ini, enggak, ya pancet, tahu jadi bakul BH, ya pernah, bakul BH celana dalam, katanya wes mengada-ada pancet, iya wes mengada-ada, kalau saya ngomong di sini banyak wanita, pasti orang mereka plum, ya. Kurang cocok lagi ya kalau kode 039 ya pasti ada cetekannya dibuka itu ya, pasti itu apa ya, untuk menyusui. Jadi kesaksian memang harus real, tidak boleh ditambahin dan tidak boleh dikurangi. Saya sampai pernah kesaksian real nyata sudah berangkat napas saklewer, sudah berkali-kali berangkat karena waktu itu ambisi yang saya bawa sudah kepagian ya. Dari sana nyampainya karena terlalu dini, nyampe sana jam 2:30 malam. Turun dari bis, wah ketoknya ganteng waktu itu umur 24-25. Nah sekarang selawe. Berarti jadi nyonya aku dijolol di loro lah 50 jadi dijolol selawe dari loro. Enak men ya dijolol ya. Ya, berarti saya masih muda dong, gagah, mungkin putih ganteng ya. Begitu turun dari bis ini tas saya pegang rapat-rapat sudah dari jauh sana sinyo tak lihat dari jauh, waduh cewek-cewek feminim sudah dari jauh mungkin 100 meter saya pakai kacamata sudah minus, alah wis cewek paling jalan lagi 20 langkah tetap manggil sinyo, makin mendekat dan saya memberanikan diri untuk noleh. Oh paling orang-orang kayak gitu itu ya. Setelah saya noleh langsung saya lari karena apa? Wanita jadi-jadian alias bencong bluai banter. Nah puji Tuhan ditolong warung dan saya disuruh duduk di situ. Entah nono rodok terang titik loh. Kaget saya kok entah ini terang kayak vampir aja.
Ini masa yang enggak pernah saya lupakan. Saya pergi ke pasar Klewer waktu itu bukan lantai, bukan kayak plaza saat ini, masih belabakan kayu, jalan belodak-belodak. Tapi perputaran uang waktu itu seperti cepat sekali. Modal 800, jangka waktu tidak ada setahun sudah transaksi bisa puluhan juta pakai SMS saja. Ini memori yang tidak bisa dilupakan, tapi ya itu tadi, setelah saya sadari kita ini akan berhasil dan beruntung kalau kita ini meresponi firman. Nah, saat ini kalau keadaan sing pancet, keadaan pancet tidak berubah, tidak ada pertumbuhan, bahkan ekonomi yang makin sulit, ya sudah, kamu meresponi firman itu gimana? Dan itu bisa ditentukan dengan imanmu berarti sangat-sangat kurang. Ya, betul enggak? Kadang orang ngomong, waduh tambahkan iman, selalu berdoa Tuhan tambahkan imanku. Ada yang ngomong seorang pendeta Tuhan, salah. Tuhan enggak menambahkan iman. Tapi iman diperoleh dari satu kehidupan kita sehari-hari. Betul. Kita mau melangkah dengan keyakinan iman kita, oh berarti imanku kuat sudah. Saya bukan merasa waduh diberkati luar biasa, berhasil dan beruntung. Hanya dengan handphone aja saya bisa transaksi satu hari 30 juta. Urusannya babi sih, aku gak ngerti apa-apa belas. Ini loh, karena kita sudah intim sama Tuhan, kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Terlebih lagi Tuhan ngasih berkat buat kita ini untuk menolong sesama kita. Sampai-sampai saya selalu ceritakan yayasan UDGJ tak masuki, yayasan orang gila waktu itu, dan tantenya atau pengurusnya itu kena babi. Kita nggak nyangka kok. Terus kita ketemu dengan anjing hias gitu. Lumayan mereka yang jual cari duit, buka showroom, kadang 1 bulan gak laku-laku, pajak harus bayar, betul enggak? Biaya-biaya lain harus bayar. Betul, anak kiri loh enak, kadang bayar 1 juta, 1,5 juta. Ya kan? Iku sih nggak mau surati, kalau surati ya lumayan sampai sate. Enak enggak hidup sama Tuhan kalau kita meresponi dengan benar. Nah ini loh yang saat ini kita lupakan. Loh, tapi di sini ini saya bukan lopan, saya sudah seperti saya mapan. Loh, saya mapan ke sini wis enggak mungkin saya nyetiri dewe pakai sopir. Dan pelayanan lansia ini tak nyaman-nyaman no sudah. Ayo singgah. Oh, nunggu waktunya ya nang hotel kayak nah, mandi air hangat dulu tante. Pakai resepsionis tante. Pesan sing enak tante ya. Ojo sing gak enak. Duh, suatu kerinduan sama gitu loh. Tidak ada di benak saya suatu kerinduan. Wah, kalau aku diberkati, ono berkat nyasar, atau Tuhan ngasih berkat aku, bangun oma. Ya, jadi kakno yang paling gede, ya, beli mobil sing mewah, iya kan? Ya, tuku jas bila perlu. Apa itu yang dipikirkan seorang hamba Tuhan? Sebenarnya enggak. Tapi saat ini lihat, kadang diundang lek kalau pesawatnya mau nggak lah, kesal, ya kan? Padahal harus kalian tok, ya kan? Saya kemarin ini saksinya ke Caruban, kita berapa jam ada perjalanan? 7 jam. Bukan saya merasa hamba Tuhan, waduh dipakai Tuhan. Lah apa tuh udah enak betul jam ya, betul enggak? Betul enggak? Yang kita layani sama PD seperti ini ya. Ya, cuma dia punya toko elektronik besar di Caruban. Nah ini loh pelayanan. Maka menggolek enak itu ya wis. Kamu bukan hamba Tuhan. Lebih lagi saat ini jemput minta sing pakai mobil Alphard, ya harus on time. Jadi tidurnya di hotel. Gak pernah ngerasakno tidur di rumahnya jemaat di Pujiharjo. Gak pernah. Bahkan lansia-lansia ini saya sampai bingung, turun di omah gak spring bed lo enak, kemulan hangat, ya kan? Tak bawa ke sana, tuh di tiker, di karpet ya waktu itu ya. Sing sakit-sakit padahal Pak Imam itu ya kena jantung ya, betul enggak? Gak ada ketakutan, gak pikir kayak aneh-aneh, takut bikin golek ono apa-apa mlayu golek ambulan iki di Pujiharjo. Nggak ada pemikiran ke sana. Dan puji Tuhan, ya lancar-lancar aja, sukacita, hangat sukacita gitu loh. Nah ini kita membawa suatu teladan, wis tuluso di kekristenan itu tuluso. Jangan ada motivasi sing aneh-aneh.
hati-hati banyak doktrin-doktrin yang macam-macam sudah. Hati-hati sesat. Cuma itu aja. Yang ketiga, kehidupan rumah tangga kokoh terhadap badai kehidupan. Wah, itu pasti. Kepingin nggak kokoh? Ya. Oh, saya dulu diombang-ambing sudah. Saya sampai pernah cerita punya anak satu, mamaku sampai ngomong, sudah nikah Pak Wijaya? Oh, belum. Tante, anakku cewek tante, nanti pulang kuliah tak mampir no. Iki anake situ, malah ditawa-tawani mamaku. Nah kalau kita nggak kuat kena benturan badai, wis melok mencret pisan. Ya wis mah kapan mah ketemuane? Iki anak bojo ya ada. Ini loh kita akan digoncang. Kemarin saya dapat satu dari Facebook ya tentang video tentang pemberkatan janji. Suatu pasangan selalu ngomong setia, sudah setia sama pasangannya, sumpah mati setia. Setelah dia ikrar atau diberkati, harus kita camkan nomor satu itu apa? Setianya itu sama Tuhan dulu. Nggak bisa setia sama pasangan. Setelah saya mendalami lagi tak lihat, oh benar. Kita setia pada Tuhan, diberkati janji sama pada Tuhan. Untuk apa? Saling menjaga, saling mengasihi. Ya, saling mencintai, saling mencukupi, ya, saling menjaga, saling melindungi. Setianya janji sama Tuhan dulu, betul enggak? Ojo, waduh kamu kekasihku. Hanya maut yang bisa memisahkan preketek buanter, ya kan? Hanya bisa maut yang memisahkan, ya kan seperti itu. Ternyata wakes yang bisa, karena ya ini dasarnya keliru. Yang padahal setelah saya melihat video ini benar. Saya sudah nikah hampir 26 tahun suwe ya. Dulu saya berarti pernikahan dini. Saya 24, ya saya 21. Pernikahan dini, melo-melo Agnes mau nikah biyen. Akhirnya 5 tahun, 6 tahunnya gue kertok balang-balang kan, mesti elo-eloan, jejek-jejekan wis. Tak karuan 5 tahun pernikahan dini. Ya zaman-zamannya film Agnes dulu. Nah itu kembali lagi kalau kita diberkati janji yang terutama ini saya pernah memberkati kemarin ya. Lucunya saya berkati juga lansia. Nah ini luar biasa saya ya. Saya sampai heran. Oh umur berapa? Oh 72. Wah bagus. Tante umur piro? 57 lah. Sudah tua ini. Kira apa? Tak diberkati. Ya tapi saya tetap pegang firman. Istrinya sudah lama meninggal. Ada surat kematiannya, oh ada, benar-benar modern memang. Yang dari pihak perempuan sudah meninggal, oh sudah, bukan cerai ya. Mana sih tak pancing, mana itu ada surat cerainya, bukan. Maksudnya takut saya ada sesuatu hal yang untuk sesuatu motivasi karena si om ini ya maaf ya lumayan laupan. Ya boleh toh. Masih hamba Tuhan boleh kok punya pikiran mungkin gagain jalur cewek pernikahan ono gitu. Jenjang pernikahannya jauh 172 157 lumayan ya jauh ya jauh wah ya jauh kan boleh dong saya punya motivasi. Setelah saya tanyai ternyata ada surat kematian, anaknya juga sudah, keduanya sudah antara bos sama anak buah lah istilahnya seperti itu. Ya mau ndak mau dimintai tolong memberkati. Jangan seperti lain-lainnya, uwet Pak Wijaya, wis karuwet di sini pokoknya cocok ya wis. Bisa keluar suratnya bisa. Yang akhirnya terakhir melibeti saya kerja. Pak Wijaya ini harus ada surat ini. Lah aku sih jadi calon ngurus suratnya sampai metu akte nih. Ya puji Tuhan sampai jadi aktenya. Tapi yang saya pegang nomor satu, kamu harus sudah selesai dengan betul enggak? Sudah meninggal ya sudah meninggal, ada surat kematian ya sudah kematian, anaknya sudah oke ya sudah. Sampai pemberkatan di tempat saya kecil sudah sederhana. Saya tidak minta apa-apa, bang Profes semua ke loh, 5 juta nggak iso, ada didik 10, enggak sudah saya ikhlasin. Ternyata gue kotaan, cuma aku kayak nasi kotak sampai puji Tuhan. Sudah enteng-enteng aja. Yang penting saya firman sudah saya lakukan sudah. Bukan orang mereka yang, istrinya sih ada tapi nggak cocok. Ada firmannya. Kalau sudah tidak cocok nggak apa-apa. Ada lagi
ketemu dengan satu perselingkuhan di hotel, ketemu ada nanti pasalnya, tidak apa-apa nikah lagi, belayan. Enak, wakeh kayak gitu ya, betul ya. Penting amplopnya cocok gitu. Ada tangan butuh rekeningan, BCA, BNI, BRI, cocok sudah. Nah ini sih bahaya, betul nggak? Saat ini gampangnya seperti itu, ya. Akhirnya nabrak-nabrak dengan firman-firman, wah itu bahaya sekali. Ya, kembali lagi ke nomor 3 tadi, kehidupan rumah tangga ini akan kokoh terhadap badai kehidupan apapun. Yang penting kita meresponi firman. Rumah tangga digoncang itu macam-macam sudah. Saya sendiri mengalami sampai-sampai, ya itu tadi saya bisa ngomong, sering saya di mimbar ini ngomong bangsatnya lelaki, bajingannya lelaki ada berdiri di sini. Ya, kalah togel paling enak, wis entek kabeh gak duwe apa-apa, paling gampang sudah anak mbek bojo balik nang wong tuwek. Wong sing ono wong tuwek beres. Brengsek enggak? Brengsek. Saya bisa ngomong laki-laki apa ini. Nah, ini baru berani nuding. Siapa kamu kalau kamu orang Kristen? Ini bisa jadi motivasi mereka yang mungkin dengan gampangnya wis keadaan wis gak duwe kalah togel, utang akeh, tagihan listrik, PLN, kuaben nagih, paling gampang, paling aman, nomor 1. Anak, istri kembalikan ke orang tuanya. Itu paling gampang. Dan itu juga pernah saya ngalami. Entek-entekan sudah saya ngalami. Nah, ini namanya badai, tapi perlahan-lahan sampai satu ketika saya di pasar lewat ketemu seorang susuk. Saya waktu itu nunggu toko grosiran, ya itu tadi balik BH celana dalam ngenteni suwe gak buka-buka. Om ini manggil. Waktu itu di rumah keadaan wis tengkar tok wis, apalagi gak cocok togele. Waduh tambah rame. Iya kan? Wis masang ini, masang itu gak cocok duentek. Rame. Ya, tapi ada satu om yang bisa ngomongi, ya apa om aku kok geger curhat. Jawabannya gampang. Lek batu ketemu batu ya pecah. Kalau satu batu, satunya batu harus rela satunya jadi air. Ini tak pegang ya. Begitu pulang dari Solo tak jadi banyu ae. Lek bojoku dadi batu. Ngamuk tak menengno ya. Wame tak menang dulu ngamuk situ mbalang ngantem lemari sampai jebol. Sudah solasi besar itu so melayang wis sudah sekarang jadi banyu jadi mana sampai ternyata memang ada hikmatnya. Dan paling terparah dengan nyonya saya marah dengan saya tetap diem nggak ngereken kayak ketulup gitu. Bener nih. Akhirnya apa caranya Tuhan? Dia bisa memukul dirinya sendiri. Ngomongnya apa? Aku ini ngamuk kok meneng ae. Ini loh caranya Tuhan. Nah, bukan masalah suami takut istri kabeh sebenarnya lanang wedi lho itu. Betul lah. Ojo ngomong ndak wis. Apa lek gak blonjo wedi wis wong laki itu ya kan. Iya bener enggak? Tinggal 2 hari wolak-walik wis boleh enggak karuan ngeluh ndase. Betul enggak? Itu harus diakui gitu loh. Tapi saat ini ya itu tadi, kamu jadi batu, aku tak jadi air. Loh kalau ini dilakukan wis kita tenang sudah. Ya, itu yang terakhir yang nomor 3. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita untuk respon apa sih yang paling positif untuk menguatkan atau mengenali iman kita. Ya ini tadi, ketiga ini tadi. Jadi jangan jadi orang Kristen seakan-akan orang luar biasa, jangan. Kita ini sama-sama belajar, kita ini sama-sama nggak ngerti. Ya, untuk mengakhiri cerita ini, cerita singkat aja. Di suatu desa dekatnya pegunungan ada seorang pembuat roti. Ya, tahu ya pasti ya orang pembuat roti ini sangat terkenal. Pembuat roti ini di satu desa di dekat lereng gunung. Jadi dia bikin roti ini sudah terkenal sampai mungkin waktu dia produksi ini baunya sampai bisa dikenali sama orang-orang desa ini. Dan yang luar biasanya pembuat roti ini sangat murah hati. Dia suka memberi. Dia selalu buka rumahnya untuk mereka-mereka yang mungkin belum makan, belum dapat, dia buka untuk diberi roti dan sangat terkenal. Nah, tapi semua tindakan baik, semua kelakuan baik pasti ada musuhnya. Setuju enggak? Siapapun. Nah, ternyata ada salah satu dari rekan bisnis roti itu punya rasa dendam kepada
pemilik perusahaan roti ini, dan dia ngomong, aku dendam, kamu sing jatuh no aku, pokoknya dendam sudah. Sampai-sampai dia saking marahnya lihat keadaan rotinya rame, dia sering berbagi, di rumahnya ditulisi, aku akan menghancurkanmu, ditulisi besar. Dan seorang pembuat roti ini tahu, orang ini pasti orang ini. Dia tetap melakukan kebaikan, dia berbagi, rumahnya tidak pernah ditutup untuk orang-orang yang kesusahan. Dia datang gitu, dia dibagi roti, dan sampai suatu hal yang istimewa, dia bikin suatu roti yang sangat enak, dan diam-diam dia ke rumah orang musuhnya itu tadi, dan dia kirim rotinya tanpa sepengetahuan dia, dan dia pergi. Itu yang dia lakukan. Tapi pemuda pemarah ini tetap aja memusuhinya. Dan si pembuat roti ini terus melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan. Dan suatu ketika di daerah desa itu dekat lereng gunung terjadi bencana tanah longsor yang akhirnya menutup semua akses desa, nggak bisa keluar. Berminggu-minggu mereka bertahan dengan akses desa nggak bisa keluar, yang akhirnya otomatis untuk makan mereka habis. Betul nggak? Tapi si pembuat roti ini masih punya stok banyak, tepungnya, semua perlengkapan untuk membuat roti masih mencukupi, dan dia terus memberikan yang terbaik buat orang-orang, sampai mereka orang-orang yang kelaparan dikumpulkan, dikasih roti. Sudah nggak ngerti aku, sami rumah roti apa rasanya nggak ngerti ya, datang semua sudah diberikan roti. Dan suatu ketika seorang pemuda yang pemarah yang punya dendam ini, dia datang ke orang itu dengan membawa anaknya yang nangis kelaparan. Dia datang dan orang ini langsung dipeluk sama pemilik roti. Masuk, tak bagi kamu, ini bagian kamu tak kasih. Ini cerita yang mungkin gak ono Pak Wijaya kok kaya ngono. Betul enggak? Terlebih saat-saat ini kita merasakan, betul enggak? Keadaan ekonomi saat-saat ini kita merasakan. Ini hanya bisa diomong masih setat, betul enggak? Gejolak-gejolak ekonomi ini masih setat. Seandainya kita mengalami sama seperti pembuat roti ini, tindakan apa yang kita mau lakukan? Respon firman ini apa yang mau kita lakukan? Tetap lakukan yang terbaik. Dan puji Tuhan, kita pasti akan ditolong, kita pasti akan dicukupkan. Jangan sampai kamu ada ketakutan untuk kamu berbagi. Jangan, sudah lakukan terus yang terbaik, lakukan yang terus yang terbaik. Terlebih di sikon saat-saat ini yang sangat sulit dan sangat-sangat kita tidak tahu. Keadaan pemerintah tidak tahu. Kita tidak tahu nanti ekonominya gimana, kita tidak tahu. Pabrik-pabrik tutup, bayangkan pabrik-pabrik semua tutup, tidak ada yang produksi. Terlebih lagi mau pabrik tempe ini tutup, deline di stop, tidak boleh import dari luar, kalau tempe, kalau tahu, ya kan? PT yang butuh makanan, memproduksi makanan, pabrik itu tutup pisan. Sampai ada sih ngomong semua akan kembali ke alam. Nah, mereka berlomba-lomba untuk pertanian, sudah nandur-nandur, berternak. Nah, seperti itu. Ini masih gejolak. Nah, nanti kalau kita alami, coba kita ambil hikmah dari cerita ini. Jangan putus untuk memberikan suatu kebaikan kepada orang. Dan kita akan menemukan hal yang luar biasa dari Tuhan, khususnya mujizat dari Tuhan yang kita nggak bisa terima dengan akal pikiran kita. Ya, kiranya firman dan cerita ini menguatkan kita semua, akan membangkitkan iman kita untuk meresponi firman itu benar-benar, agar bukan menentukan iman kita, tapi iman kita makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Ya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Minta tolong umumnya untuk mengiringi musik. Kita tidak melihat tentang suatu ibadah dengan berapa orang yang hadir, ya, tentang kualitas ibadah bentuk yang sempurna itu gimana, bukan. Saya merasakan ibadah ini sudah menjadi ibadah yang sejati. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah berdoa, terkhusus kita sudah menerima taburan firman dari Tuhan. Ini menjadi suatu ibadah yang sejati. Dan rasakan lawatan Roh Kudus akan melawat pribadi lepas pribadi. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, telah menerima sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ini menjadi suatu ibadah yang sejati Tuhan. Kiranya pada hari ini Tuhan akan melawat pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini yang mengalami pergumulan, mungkin hari ini yang mengalami sakit, mungkin hari ini yang mengalami masalah, tidak ada jalan keluar Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan buat jemaat tempat ini Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau legakan Tuhan, Engkau berikan suatu mujizat khusus buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau berikan kesembuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati, dan terus Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu berdoa buat tempat ini Tuhan, Engkau terus pakai, Engkau terus lawat Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, tempat ini akan Engkau menjadi sinar kemuliaan nama-Mu di tempat ini terjadi Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Ibu Agustin Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau tambahkan kesabaran, Kau tambahkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan terus Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat taburan firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang paling indah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang telah menerima berkat firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar bagian dari firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua itu cinta akan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membedakan yang miskin atau yang kaya. Aku percaya, berharap terus pada Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan apapun, Tuhan setia menemani. Terima kasih. Mari kita nyanyi untuk persembahan. Hati yang gembira adalah obatnya. Hati yang gembira adalah obat manjur yang manjur, seperti obat hati yang senang.
patah berikan ulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah berikan ulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Terima Tuhan, kita bersyukur ya buat Tuhan yang sudah melayani kami di PS Jaya Om. Ya, kami bersyukur dan saya dan atas nama kami semuanya di tempat ini mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah melayani kami di tempat ini ya. Khusus juga untuk Pak Wijaya yang beberapa waktu yang lalu kan tanggal berapa gitu ya ke Persara nggak jadi, terus mestinya minggu keempat bulan ini. Terus saya bilang, Pak, minggu keempat sudah ada yang melayani ya khusus di Surabaya. Terus ya terserah lah, terserah Bu Agustin minggu keberapa. Itu ada satu ketulusannya bahwa bukan harus kitanya ya, tapi bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Cuma Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan bersama orang percaya sepanjang abad kita akan kembali mengerjakan pengakuan iman rasuli dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kembali kita akan menaikkan pujian yang tadi, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau melakukan pujian. Puji nama Tuhan. Berkali-kali Kau Saya minta ya, kita akan kembali bangkit berdiri dan Pak Wijaya akan menutup kita dalam doa. Silakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi, bawa hatimu, bawa imanmu untuk menyanyikan lagu ini bahwa Tuhan datang menolong terus. Meskipun Tuhan tak menolong, di dalam dagingku telah memilih kepercayaan dan memuja meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih percaya dan memuja berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Sekali lagi, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi dengan iman.
Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan sekali lagi Tuhan mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Lawatan Roh Kudus benar-benar hadir Tuhan tempat ini untuk menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan ibadah yang sejati ini Tuhan akan membawa semua jemaat untuk mengakui Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Kiranya Tuhan lewat ibadah hari ini Tuhan, semua jemaat akan menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Kau akan disembuhkan, kau akan dipulihkan, pertolongan Tuhan akan hadir atasmu, dan segala masalahmu akan diberikan jalan keluar. Tuhan, terima kasih buat ibadah ini, terkhusus buat taburan firman-Mu. Kini Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya damai sejahtera akan menyertaimu. Kau akan diberkati dalam rumah tanggamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, dan khusus engkau akan diberkati dalam segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih setia akan turun atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om buat doa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Vita. Panjang umurnya, sehat badannya, sehat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ada lagi? Ya. Kita berdiri, kita katakan, kita memberkati kita ya. Semoga tetap setia, tetap ada dalam kasih Tuhan. Mari kita ajukan tangan kita ke hadapannya. Bapa, kami berdoa memberkati putrimu ya Tuhan, Vinta, yang sampai hari ini kuat dalam imannya. Kedua orang tuanya sudah menghadap Engkau Tuhan, dan dia merasakan hidup sendiri dan sampai hari ini tetap kuat. Semua karena anugerah-Mu. Berikanlah anugerah yang luar biasa untuk pasangan hidupnya Tuhan, yang setia dan seiman di dalam-Mu. Demikian pula Tuhan, pekerjaannya Tuhan memberkati. Amin. Terlebih lagi kesetiaan kepada Engkau jauh melampaui segala hal. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan penyertaan dari Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan juga cinta kasih yang mulia dan penuh dari Roh Kudus menyertai hidup masa depan. Dan juga kami doa secara khusus di hari yang indah ini agar tokohnya juga mau melangkah lagi kembali ke gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat surga, kami meminta perintahkan Engkau dalam nama Yesus menjagai dia, baik ketika dia berbaring, ketika dia tidur, ketika dia berjalan, ketika dia beraktivitas, terlebih lagi dalam pekerjaannya. Kemanapun dia melangkah, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus menyertai hidupnya. Dan pada akhirnya Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, dia akan hidup dan terus ada dalam kemuliaan bersama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami hamba-Mu memberkati anak kami, adik kami ini dengan penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.